Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Welcome to podcast kelompok 2. Yeay. Semangat banget ya. Sebelum lanjut kita perkenalan dulu ya. Pertama dari aku nih, nama aku Alfiani dan ini ada teman-teman aku. Hai April. Hai, kenalin nama aku Apriliani. Dan ini ada satu lagi. Hai Cia. Hai, nama aku Fitricia. Wah, kalian semangat ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Cia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Alhamdulillah tuh ya kalau semuanya sehat, apalagi di masa pandemi saat ini. Ya kan? Ya dong, bener banget. Di masa pandemi saat ini tuh kita dituntut harus menjaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Jangan sampai pada begadang ya. Oke, kalian sekarang lagi ada kesibukan apa sih? Kalau aku paling sibuk kuliah sambil ngerjain tugas-tugas aja sih gitu. Sama nih, bener banget aku juga. Maklum guys, kita kan sekarang udah ada di semester akhir gitu. Jadi mulai sibuk kali ya. Ya nih, Iya. anak-anak semester 5 ya kan? Sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andre Adismansyah, SAPMAP, selaku dosen mata kuliah Sistem Administrasi Publik Indonesia yang telah memberikan tugas ini. Oke, lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Kalian pada tahu gak guys, tema podcast kali ini apa ya? Apa ya? Sepertinya menarik tema podcast pada hari ini. Iya nih benar, sepertinya menarik podcast kali ini. Nah, tema podcast pada kali ini terkait implementasi sistem informasi pemerintahan daerah. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai podcastnya ya. Sebelum masuk ke pembahasan, ada yang tahu gak sih apa itu SIPD? Aku mau coba ya. Oke, April, silahkan. SIPD itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang dimana sistem yang dirancang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. Kalau menurut aku sih ya, SIPD itu suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi suatu informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Terus, menurut kalian, kenapa sih SIPD itu harus ada dalam setiap pemerintah daerah? Ada yang bisa jawab gak nih? Aku jawab nih ya. Jadi, sistem informasi pemerintahan daerah itu dibangun karena Kemendagri melihat ada beberapa masalah, seperti belum tersedianya database yang cukup kuat sebagai dasar analisa perencanaan. Data pembangunan daerah secara nasional itu sulit untuk dicari karena tidak terkompilasi secara terintegrasi antara daerah dan pusat. Terus juga belum terstandarisasinya kodifikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah. Terus beraneka platform sistem informasi yang digunakan oleh daerah itu menyulitkan sehingga dilakukan integrasi terpisahnya informasi. Terus belum adanya standarisasi kodifikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah. Beraneka platform sistem informasi yang digunakan oleh daerah sehingga menyulitkan untuk dilakukan integrasi. Terpisahnya informasi perencanaan dan keuangan yang bisa memunculkan beberapa kesalahan di daerah, serta proses perencanaan dan penganggaran di daerah belum tepat waktu. Untuk itu, masalah-masalah tersebut mendorong kebutuhan sebuah portal sistem yang dapat membantu daerah untuk melakukan penyusunan, perencanaan dan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sekaligus mengintegrasikan data daerah secara nasional. Dengan permasalahan yang ada, maka dibuatlah sebuah sistem yang dapat membantu masalah ini. Oh, oke. Tapi selain itu juga, Ci,
Sistem informasi pemerintahan daerah ini memfasilitasi mulai dari sistem perencanaan sampai pada penganggaran dalam menjaga konsistensi. Jadi, dalam perencanaan awal sampai pada penganggaran atau harus konsisten dalam program kegiatan, subkegiatan, target, indikator, dan tujuan sasaran dalam perencanaan, maka dibutuhkan sebuah sistem agar tidak ada lagi penambahan program, pengurangan program ketika semua sudah diinput dari perencanaan awal dengan batas waktu yang ditentukan dalam perencanaan pembangunan. Dengan harapan bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah menggunakan online akan memberikan kemudahan bagi setiap instansi dan dapat terlaksana dengan transparansi. Oke, terima kasih ya penjelasannya. Terus, nah di podcast kali ini kita akan diskusi mengenai salah satu implementasi sistem informasi pemerintahan daerah, yaitu di Kota Manado. Kalian tahu gak sih implementasi SIPD di Kota Manado itu seperti apa? Tapi sebelum masuk ke pembahasan ya, kita harus tahu dulu dong landasan hukum SIPD itu apa dan Yaitu apa? bagaimana. Apa tuh? Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 391 tentang pemerintahan daerah yang wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Tapi selain itu juga ada Permendagri, cuma aku lupa lagi. Oh ya itu aku tahu. Gimana? Permendagri nomor 70 tahun 2019 kan? Oh iya, benar. Itu tentang apa sih? Ya, itu tuh tentang sistem informasi pemerintahan daerah yang mana terdapat pada pasal 1 ayat 12. Sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD. SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kayak gitu. Jadi dengan adanya kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan, kan? Iya dong, benar banget tuh. Iya, benar. Dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun di pusat, serta meningkatkan komitmen pemerintahan daerah untuk pola kerjasama berbasis data dan informasi, sehingga dapat membangun database yang ada di daerah, yang dapat menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat, ya enggak? Iya, benar tuh. Aku juga mau nambahin ya. Selain itu juga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat Bapelitbangda bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas bagi perumusan kebijakan dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan berikutnya dan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Nah, badan ini kan pastinya mempunyai tugas tuh. Tugasnya apa coba? Nah, tugasnya tuh setahu aku ya, badan itu tugasnya membantu gubernur atau bupati atau wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Badan ini yang bertugas mengkoordinasi penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Terus, dalam membantu mencapai tujuan tersebut, maka Bapelitbangda menggunakan sistem yang dapat mengoptimalkan kinerja agar dapat memberikan kualitas yang baik. Kayak gitu, guys. Iya. Thank you. Terus ini SIPD itu pasti ada fungsinya nih. Fungsinya tuh apa sih SIPD itu? Aku jawab ya. Oke. Jadi, SIPD itu berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, real time, dan online di pusat dan di daerah dengan menggunakan teknologi informasi.
sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan, serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif, dan efisien. Selain itu juga, SIPD sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Di dalam aplikasi SIPD sendiri, salah satunya mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah. Wah, mantap banget penjelasannya. Thank you, Cia. Oke. Tapi guys, aku mau nambahin sedikit nih tentang perencanaan pembangunan. Boleh. Jadi, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan, sehingga mampu mewujudkan daerah yang maju, makmur, dan sejahtera. Terus juga perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Gitu. SIPD salah satu program kegiatan yang diberlakukan secara nasional. Oke, makasih April buat tambahannya. Jadi aku lebih tahu gitu ya. Iya. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, seperti apa implementasi SIPD yang ada di pemerintahan Kota Manado. Tapi sebelumnya, kenapa aku mau membahas SIPD di Kota Manado? Karena pemerintah Kota Manado merupakan salah satu inovasi berbentuk aplikasi pemerintahan sesuai dengan amanat dari Permendagri nomor 70 tahun 2019 pengganti dari Permendagri nomor 98 tahun 2019 yaitu tentang sistem informasi pembangunan daerah. Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah Kota Manado. Gitu guys. Wah, keren juga ya SIPD di pemerintahan Kota Manado. Iya Ci, betul banget. Selain itu juga, Kota Manado saat ini telah menerapkan sistem informasi pembangunan daerah. Sudah ada dalam pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan badan yang bertanggung jawab memfasilitasi adalah Bapelitbangda atau Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk perencanaan tahun 2020 telah selesai saat ini, ada pada tahap perencanaan tahun 2021. Sejauh ini, yang menjadi kendala bagi Bapelitbangda adalah keterlambatan laporan dari setiap SKPD dan terjadi konfigurasi kepemimpinan atau pergantian wali kota sehingga harus meminta perpanjangan dari pusat yang sebenarnya untuk tahap penginputan data pada bulan Agustus dilihat dari kesiapan Bapelitbangda sudah cukup karena memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan profesi yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, namun hal itu juga ditunjang untuk bagian operator. Untuk bagian operator atau yang bertugas menginput data adalah pegawai-pegawai yang berusia muda yang sudah dilengkapi dengan bimbingan-bimbingan teknis, namun harus dipersiapkan lagi dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada. Misalnya tuh lebih cepat tanggap pada saat pergantian kepemimpinan. Tapi kita perlu tahu juga sejauh mana implementasi dan sistem informasi pembangunan daerah sesuai teori implementasi kebijakan menurut siapa tuh? Aku tuh lupa. George Edward III kalau nggak salah ya. Oh iya, tahu. Aku tahu nih kalau George Edward III. Oke, berhubung tadi Alvia maunya sesuai implementasi kebijakan menurut George Edward III, jadi kebetulan aku juga tahu nih implementasi dari kebijakan menurut George Edward III, yaitu yang pertama ada komunikasi. Nah, komunikasi ini dipakai agar hubungan antara dua instansi atau lebih tetap berjalan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber yang menunjukkan bahwa untuk terwujudnya suatu implementasi sistem informasi pembangunan, khususnya di daerah Kota Manado, salah satunya adalah kelancaran komunikasi antar kelompok pembuat,
kebijakan, dan kelompok sasaran. Dalam mewujudkan informasi itu harus didukung oleh 3 pilar, yaitu yaitu yang pertama tepat kepada orangnya, Ya. tepat waktu, dan tepat nilainya. Dan untuk tercapai semuanya itu, maka diperlukan kerjasama dari setiap perangkat daerah Kota Manado yang mana harus bekerja sama dalam mewujudkannya. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado juga telah menggunakan aplikasi yang berbasis website ini. Dan untuk kelancaran komunikasi dalam perwujudan implementasi sistem informasi pembangunan daerah, maka SKPD ini membentuk tim. Contohnya, di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Manado, kepala badannya diberikan kewajiban untuk menjadi penanggung jawab. Kayak gitu. Sekarang giliran aku nih, aku punya tambahan lagi buat ngejelasin dari yang tadi. Boleh. Aku lanjutin ya. Boleh. Yang menangani mengenai musrenbang sampai ke tahap RKPD adalah bagian teknis dan yang bertanggung jawab dalam tahap penyusunan RPJMD dan RPJPD adalah bagian penelitian dan pengembangan, adapun bagian monitoring dan evaluasi. Pembagian tim ini sangat baik karena masing-masing dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing, terstruktur dan terarah. Dalam hal membangun komunikasi dengan setiap SKPD Bapelitbangda menggunakan komunikasi secara virtual dalam mewujudkan implementasi sistem informasi pembangunan daerah yang baik dengan keadaan yang saat ini yaitu masa pandemi ya. Tentunya sangat sulit ya untuk mengadakan kayak pertemuan secara langsung kayak gitu. Jadi Bapelitbangda memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini untuk terus melakukan komunikasi dengan setiap instansi. Penggunaan aplikasi berbasis website ini adapun tujuan dari pengadaan sistem informasi pembangunan daerah yaitu buat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan baik di daerah maupun pusat. Terus juga bisa memudahkan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terus juga ada bisa mendukung data informasi dalam penyusunan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Terus juga membangun penetapan prioritas permasalahan di daerah, meningkatkan kualitas produk-produk kebijakan publik, mempromosikan potensi ekonomi daerah. Semua itu akan terwujud apabila adanya komunikasi yang baik antara pusat dan daerah. Benar nggak sih? Ya, benar. Ya, benar banget tuh. Namun, Pril. adapun kendala yang terjadi dalam pengimplementasiannya sistem informasi pembangunan daerah khususnya dalam indikator komunikasi. Ya. Tapi dari Bapelitbangda sendiri mempunyai kendala lewat SKPD yang terlambat dalam penginputan data perencanaan pembangunan, sehingga menghambat dalam proses terwujudnya komunikasi yang baik. Sehingga kebijakan yang diambil Bapelitbangda adalah memberikan peringatan dengan dibuatnya laporan untuk SKPD yang belum menginput data. Adapun kendala yang saat ini terjadi itu konfigurasi pergantian pimpinan, sehingga terjadi keterlambatan pembahasan perencanaan pembangunan, sehingga Bapelitbangda harus meminta permohonan perpanjangan kepada pusat dan memang agak lama untuk respon dari pusat karena diakui dengan sistem satu data Indonesia tidaklah mudah gitu. Oleh karena luas dan besarnya daerah yang ada di Indonesia, karena daerah tuh bukan di mana aja gitu ya. Iya, betul. Ya. Respon dari pusat juga cukup lama sehingga menghambat proses penginputan data. Sorry, ulang lagi. Sehingga menghambat proses penginputan data. Adapun dalam tujuan dari dibentuknya sistem informasi pembangunan daerah ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan pembangunan yang dibuat pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun untuk saat ini
belum ada sosialisasi dari pemerintah dengan maksudnya dan itu ya, dan kesulitan pengaksesan dari masyarakat karena harus mendaftar dan menunggu persetujuan admin yang cukup lama untuk diproses gitu. Oke, lanjut ya. Makasih Alfia. Oke. Next, poin yang kedua yaitu sumber daya. Nah, kemajuan suatu program salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dalam hasil penelitian yang dilakukan dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado, sumber daya manusia telah memenuhi dan sudah sesuai dengan tupoksinya. Hal ini dilihat dari lapangan yang mana kebanyakan pengoperasian sistem informasi pembangunan daerah adalah yang berusia muda. Tentunya yang berusia muda ini pasti mempunyai potensi ya dalam kemampuan dalam pengoperasian sistem informasi pembangunan daerah. Namun, Bapelitbangda harus lebih siap di saat nantinya terjadi pergantian kepemimpinan. Sebenarnya sudah dari sebelumnya dibahas agar pada saat waktu penginputan data sudah dapat diinput sehingga tidak terjadi keterlambatan. Adapun dalam hal sumber daya sarana dan prasarana telah tersedia baik dari jaringan Wi-Fi, komputer, dan alat penunjang lainnya. Sehingga Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado tidak perlu khawatir lagi dalam penginputan data perencanaan pembangunan di pusat. Oleh karena itu, dengan dibentuknya tim yang menangani sistem informasi pembangunan dan dilihat dari latar belakang pendidikan para pegawai yang ada di Bapelitbangda. Misalnya nih, kepala badannya memiliki gelar sarjana teknik, terus sekretarisnya memiliki gelar master hukum, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan memiliki gelar sarjana sosial, dan Kasubag Keuangan memiliki gelar sarjana ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia yang ada yang dimiliki oleh Bapelitbangda ini sudah berkompeten dan mampu menangani sistem informasi pembangunan daerah. Gitu. Oke. Aku lanjutin ya. Poin yang ketiga ada disposisi, yang dimana keberhasilan suatu program salah satunya adalah karakter yang baik dari pelaksanaan kebijakan. Implementor yang memiliki sikap jujur dan komitmen dalam menjalankan suatu tanggung jawab yang diberikan, maka peluang untuk kemajuan suatu pembangunan di daerah itu sangat tinggi. Pemerintahan Kota Manado dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab memfasilitasi program sistem informasi pembangunan daerah. Dan dalam tahapan untuk sampai pada penginputan data, Bapelitbangda harus mempunyai tahap pertama, yaitu pembahasan musrenbang, sampai kepada RKPD yang diakomodir oleh bidang teknis sesuai arahan dari Kepala Badan Perencanaan. Selanjutnya masuk pada tahap pembahasan perencanaan jangka menengah atau RPJMD. Dan selanjutnya rencana jangka panjang atau RPJPD yang diakomodir oleh bidang penelitian dan pengembangan dengan arahan dari implementor atau kepala badan. Maka perencanaan dari Bapelitbangda saat ini masuk dalam tahap perencanaan jangka menengah atau RPJMD. Dan sebelum disahkannya suatu program perencanaan pembangunan, kepala badan mengadakan pertemuan nih dengan kementerian dan provinsi untuk dinilai perancangan yang dibuat karena untuk menghindari miskom pada saat terjadi pembangunan di satu tempat dengan program yang berbeda. Untuk kepala badan mengadakan pertemuan sebelum dijadikannya suatu program perencanaan pembangunan di Kota Manado. Oke. Nah, sekarang aku mau nambahin nih dari penjelasan April yang tadi. Dalam menjalankan kebijakan yang sudah disepakati bersama, maka tidak terhindar dari berbagai masalah dan kendala dalam proses keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan, di mana didapati dalam proses penelitian masih ada keterlambatan penginputan data dari sebagian SKPD yang menggunakan sistem informasi pembangunan daerah.
Maka, sikap penanggung jawab atau kepala badan setelah menerima laporan jika ada SKPD yang belum menginput data, maka hal ini diberitahukan kepada kepala dinas terkait dan di-share di grup WhatsApp untuk dapat ditindaklanjuti. Karena apabila SKPD tidak menginput data, maka daerah tidak akan mendapatkan dan insentif dan akan didapati temuan karena tidak menginput data. Hal ini tentunya sama saja dengan tidak mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Untuk itu, dibutuhkannya sikap tegas dari setiap implementator di masing-masing instansi agar dapat memajukan pembangunan yang ada di Kota Manado. Terus Bapelitbangda pun mengalami keterlambatan dalam penginputan oleh karena keterlambatan pembahasan perencanaan karena terjadi konfigurasi atau pergantian pimpinan di Kota Manado dan juga pembahasan kembali karena anggaran dari daerah harus dialokasikan dulu untuk penanganan COVID sehingga sikap yang diambil yaitu tentunya meminta perpanjangan dari pemerintah pusat. Kayak gitu, teman-teman. Oke, makasih. Terus ada lagi gak nih poin-poinnya? Ada nih poin terakhir, yaitu struktur birokrasi. Oke. Di sini, untuk menjalankan suatu program kegiatan, maka kerjasama sangat diperlukan, ya nggak sih? Iya dong, benar banget. Jadi, dalam mewujudkan koordinasi yang jelas dan teratur guna menunjang dalam keberhasilan suatu program kegiatan. Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Bapelitbangda sebagai penanggung jawab dalam proses implementasi sistem informasi pembangunan daerah ini, di mana orang yang terlibat di dalam mempunyai tugas untuk mewujudkan pembangunan yang baik. Kepada kepala, maksudnya ya, kepala badan sebagai penanggung jawab kegiatan, bagian jawab kegiatan, bagian teknis bertugas Apa? Lah, aduh kau Tenang, jangan lupa grogi. ya. Aduh iya, lupa nih. Jadi, bagian teknis bertugas mengakomodir kegiatan perencanaan dari tahap musrembang sampai RKPD. Dan bidang penelitian dan pengembangan bertanggung jawab untuk mengakomodir kegiatan perencanaan pada tahap RPJMD dan RPJPD. Dan yang terakhir, bagian monitoring nih dan evaluasi untuk memantau dan melihat sejauh mana sih perkembangan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kota Manado ini untuk standar operasional prosedur yang digunakan Bapelitbangda sebagai acuan pengembangan kualitas perencanaan pembangunan. Oke. Gitu guys. Ya, makasih April. Iya. Jadi kita bisa menyimpulkan dari implementasi SIPD pada pemerintah Kota Manado itu yang pertama itu ada komunikasi ya yang dilakukan komunikasi yang dilakukan Bapelitbangda adalah membentuk tim dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan terus berkoordinasi dengan Kemendagri atau pusat sebagai pembuat sistem informasi pembangunan daerah serta mengimplementasikan sistem informasi pembangunan daerah yaitu secara virtual gitu ya, karena sekarang lagi pandemi. Yap. Dengan menggunakan teknologi smartphone atau handphone untuk menggunakan WhatsApp grup, ya telepon dan Zoom meeting gitu. Dan selain itu diadakan juga pertemuan secara langsung apabila dalam keadaan darurat diharuskan untuk membahas perencanaan pembangunan secara tatap muka dengan memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Iya betul. Terus ada juga nih dari sumber daya manusia dan sumber daya finansialnya belum cukup memadai di dalam terwujudnya implementasi sistem informasi pembangunan daerah. Ya, benar, karena masih banyak kekurangan persiapan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan dalam pengumpulan datanya serta kualitas sumber daya manusianya sehingga terjadi keterlambatan penginputan data. Tapi pengadaan BIMTEK yang kurang diadakan oleh Bapelitbangda membuat kualitas sumber daya kurang dalam pengoperasionalnya sistem informasi pembangunan daerah, dan dengan BIMTEK yang kurang sehingga penginputan dari
tiap SKPD mengalami keterlambatan dan sumber daya finansial atau pemenuhan sarana dan prasarana penunjang dari Bapelitbangda telah memenuhi. Benar sih. Nah, kalau dari segi disposisinya nih, sikap implementator itu dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado sendiri dalam mengambil tindakan yaitu mengakomodir setiap bawahannya untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Dan dalam permasalahan yang terjadi pun, seperti contohnya tadi, keterlambatan penginputan data perencanaan, maka implementator itu harus segera membuat laporan dan memperingatkan bawahannya untuk segera menginput data. Dan juga implementator ini dalam mengatasi masalah saat ini yaitu terjadinya konfigurasi atau pergantian pemimpin dan keterlambatan pembahasan perencanaan, maka implementator sendiri harus langsung meminta permohonan perpanjangan kepada pusat sehingga Kota Manado itu diberi kesempatan lebih lah untuk menginput data perencanaannya. Tuh. Oke. Lanjut deh ya nih sekalian yang terakhir dari segi struktur organisasi, Iya. di mana struktur organisasi yang sesuai dan terarah itu tentunya akan mewujudkan keberhasilan implementasi sistem informasi pembangunan daerah di Kota Manado. Bapelitbangda sendiri adalah badan yang menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana kepala badan sebagai penanggung jawab kegiatan, bidang teknis sebagai yang mengkomodir tahapan musrenbang sampai kepada RKPD, dan bidang penelitian dan pengembangan sebagai yang mengkomodir tahapan RPJMD dan RPJPD. Tapi di sini tuh masih ada kurangnya sosialisasi aplikasi ini sehingga masih kurang diketahui oleh masyarakat banyak. Tetapi sistem informasi pembangunan daerah ini itu kan berbasis website ya. Nah, kalian bisa lihat tuh websitenya yaitu di www.sipdkemendagri.go.id. Namun, kendalanya harus menunggu persetujuan admin untuk dapat masuk melihat informasi pembangunan daerah. Aplikasi berbentuk website ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Kemendagri dengan regulasinya yaitu Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah dan bertujuan untuk menjadikan database tiap daerah dan juga dapat terhubung dengan pusat sistem yang berbasis elektronik ini pun dapat mengukur kualitas perencanaan pembangunan yang ada di tiap daerah. Wah, keren juga ya. Ternyata SIPD tuh mempunyai website ya. Iya. Tapi masih ada kekurangan yang tadi harus ada admin kalau lihat itu. Terus dari pemaparan di atas itu dapat disimpulkan bahwa dari kesimpulan dari kesimpulan gitu ya. Iya. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado ini masih ada kekurangan. Maka dari itu harus lebih ditingkatkan lagi kegiatan bimbingan teknis bagi setiap satuan kerja perangkat daerah yang menggunakan sistem informasi pembangunan daerah. Karena masih kurangnya dalam proses penggunaan aplikasi ini. Dan juga diberikan sumber daya lebih lagi bagi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang menangani kegiatan yang cukup banyak, karena apabila tidak maka tidak akan berjalan secara efektif gitu dalam pengimplementasian sistem informasi pembangunan daerah. Dan lebih tegas bagi SKPD yang terlambat dalam penginputan data perencanaan. Bagi pemerintah Kota Manado dalam hal ini, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tuh dapat mengetahui informasi pembangunan daerah yang ada di Indonesia, khususnya Kota Manado gitu. Ya betul. Wah, keren juga ya. Nah, dari pembahasan kita kali ini kita jadi tahu ya gimana implementasi SIPD di Kota Manado. Ya, betul. Meski kita dari Jawa Barat gitu ya, Bandung khususnya. Ya, kayak jadi gitu. kita bisa tahu lah SIPD di pemerintahan di luar Jawa Barat juga gitu ya. Bisa menambah wawasan ya gitu tentang SIPD daerah-daerah lainnya kayak gitu. Betul banget. Gak kerasa nih kita udah ngabisin waktu hampir setengah jam atau bahkan lebih dari itu. Dari setengah jam nih kayaknya.
Mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas di podcast kali ini, karena ini juga pertama kali gitu ya kita bikin podcast. Mungkin masih banyak kekurangan dan mohon dimaklumi gitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan kata takutnya menyinggung pendengar atau apa, yang dimaafkan. Ya, mungkin itu saja, dan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah ini. Semoga sehat selalu di masa pandemi saat ini ya. Ya, amin. Terima kasih ya Udah semuanya. dengerin podcast kelompok 2. Yeay! Akhirnya selesai juga. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.